yang kita akan melihat tuh di tangan pemain-pemain dari Rebellion. Suka saya ini. Ini dia. Gak ada Purify. Gak ada Purify terakhir dari spellnya. Sama-sama punya Fataling dari kedua belah tim bakat. Ini dia untuk game yang kedua. Dari Frequency Sport melawan Rebellion Sinai. Skor sementara 1-0 dipimpin oleh tim Rebellion. Apakah bakal menjadi 2-0 atau kali ini kita bakal lihat satu buff flicker dan juga Iron Hook digunakan untuk menarik ke arah seorang Walrus. Artinya purple buff masih cukup aman untuk seorang Walrus kali ini. Mau ditarik kayaknya nih sama Dit aja, tapi bakal diganggu, diusir pergerakannya sama Riezo karena dia tahu dari seorang Dit aja mampu untuk meng-cancel semua yang dilakukan sama Walrus di early-nya. Ini bakal diganggu-ganggu farmingannya dengan adanya Franco di tangan Dit aja. Tapi kali ini di area mid tentunya Kizuto bersama dengan Dit. Kali ini masih bakal coba tarik ulur, cicil-cicil aja dari kedua belah tim. Arkenci dari seorang Kizuto ini lumayan perih loh, Dit harus berhati-hati ya. Hati-hati. Apalagi Yans di area atasnya sama dengan Saeb. Ini menurut aku ya, Yans kalau mungkin di area late game masih bisa menang kali ya kok. Kalau dia tanky banget gitu, tebel banget. Dari early juga bisa sih, cuman lebih ke arah mungkin kalau late game-nya annoying aja si Saeb ya nanti. Dengan pengwisnya dia. Nah, kami kita lihat juga di top lane-nya ada Walrus, Vivian yang udah mulai hadir. Di area top lane kali ini sepertinya perebutan gold buff terjadi, diamankan oleh seorang Walrus di sana. Lalu Walrus mencabut setelah mendapatkan satu buah gold buff dan sedangkan di area top lane masih terus berlanjut. Team fight antara Tamus dan juga Fuvius tentunya. Sementara di area gold buff ya atau god lane kali ini cukup aman, cukup free. Biasanya tuh sering terjadi team fight di area god lane, tapi kali ini god lane-nya cukup merdeka untuk kedua tim. Iya bebas banget karena dari di game yang pertama Riezo kan selalu cover nih gold lane-nya. Mungkin beda gaya main ya, karena Dit aja nih dia selalu roaming, dia aktif banget, untuk bisa ke atas, ke bawah, untuk bisa ya udah ada peluang yang mana dicoba untuk cari di sana. Dia cari celah buat bisa ke pick off. Nah, tapi kita bakal lihat juga untuk shuttle yang pertama tentunya udah terbuka lebar banget untuk Rebellion Sinai, sedangkan dari bottom lane apakah dari tim fight yang dimana kali ini kita bakal melihat first blood berhasil didapatkan untuk teman-teman dari Rebellion mendapatkan seorang Akdan dan ditukar oleh Givenchy. Malah ditukar dua kali ini oleh seorang Kizuto dengan Valentinanya. Wow, ini jadi agak sedikit kerugian ya untuk Rebellion sendiri karena mereka berhasil untuk numbangin Akdan, tapi ternyata dua yang hilang di area bawahnya. Meskipun Rebellion berhasil untuk dapetin turtle-nya, tapi menurut aku dari inisiasi yang dibuka sama atau playstyle yang dibuka sama Riezo ini penting banget untuk Rebellion. Oke, tapi ini dia salah satu teman-teman dari tim Rebellion Sinai, Saeb, terus memberikan beberapa damage terhadap seorang Yan. Tapi ini kita punya informasi juga buat teman-teman semuanya yang mau seru-seruan di Land of Dawn bisa langsung saja mainkan mode Hyperblend. Tapi kita boleh juga di mana Walrus berhasil langsung menghilangkan Kizuto dari Land of Dawn di remitnya. Tapi kita bakal juga Givenchy terkena beberapa damage. Fabian udah gak punya Fencer, membuat dia harus merelakan nyawanya di tangan tim Rebellion Sinai. Terculik sendirian lagi berjalan-jalan di area sungai dan kali ini dua pemain hilang dari freak out. Sementara Akdan bakal coba di zoning oleh 3 pemain di area atasnya. Mau bergerak lebih cepat dari Rebellion sendiri, mereka bisa dapetin setidaknya tabungan terlebih dahulu ya. Ini dari gold turret yang akan yang akan di-plating sama Kevin C di sini. Kenzie mendapatkan plating goldnya dan ini kita bakal lihat dari emblem yang mereka gunakan Omawa. Iya, sama-sama Demon Slayer. Oh enggak sih. Fabian Demon Slayer, tapi dia gak mainin yang Retribution, dia mainin attack speed-nya. Kalau dari Walrus udah full damage fight. Jadi tim fight Fataling untuk nge-pick up ke arah seorang Dit aja. Ini sebenarnya ya Rebellion kalau mereka nggak ketemu sama Kizuto, tim fightnya mereka tuh enak banget sih. Mereka bisa tiba-tiba ngeculik, bisa tiba-tiba ada surprise inisiasi. Tapi kali ini dengan adanya pergerakan dari Freak Out sendiri, mereka masih bisa untuk nge-push. Setidaknya membuat Riezo tentunya dicicil-cicil di poke dan mau tidak mau harus balik ke area base-nya. Dan kali ini turtle yang kedua sudah mulai spawn Rebellion dan juga Freak Out mereka sadar akan hal itu, mereka langsung mulai masuk ke area rivernya terlebih dahulu. Sementara Fabian coba untuk berikan poke damage ke area turtle. Kali ini Saeb udah melihat pergerakan dari kedua pemain tersebut dan apa akan didapatkan, tapi ternyata Yans masih bisa untuk mensecure ke area turtle. Tapi kali ini bakal coba dipaksa tim fight-nya. Altarnya bakal coba dibuka, Saeb mengejar ke arah seorang Kizuto, tapi ternyata berubah targetnya ke arah seorang Yans tentunya yang menjadi samsak dari Freak Out kali ini dan tumbang di tangan pemain-pemain dari Rebellion sebagai ganti mereka tidak dapatkan turtle ya. Iya.
masih tetap berimbang ya berarti ya untuk sisi mungkin dari team fight yang terjadi tadi. Meskipun memang objektif besar hilang. Favian dengan satu buah War Axe, cuman di sini memang dengan kehadiran dari Valentina. Valentinanya agak dipaksa untuk mengcopy dari Cult Altar. Dia nggak bisa ngambil ke arah dari Fataling ya. Karena kalau Fataling diambil dibuka ada Cult Altar sebagai balasannya, ini akan menjadi inisiasi team fight untuk Rebellion. Ditabrak balik sih. Ditabrak balik. Dari Rebellionnya malah ya udah kita tungguin aja kopian dari Kizuto-nya. Ya kan Fatalingnya aktif baru kita Fataling balik. Plus ada altar. Jadi Rebellion gak akan takut untuk team fight-nya. Tapi kali ini Yezo dicicil-cicil sama seorang Ogden. Tapi ternyata dipotong sama seorang Dita aja. Dan bahkan Iron Hook-nya Kone dari seorang Kevinsky di sini berada di posisi yang sangat amat berbahaya. Karena Akdan memiliki space yang cukup banyak dan tumbang kali ini Kevinsky-nya. Terculik, dipotong sama Dit aja yang lagi ngumpul di area rerumputan di situ. Waduh, langsung digigit, langsung hilang Rezo dan Kivenzi di tangan seorang Akdan yang udah punya Blade of Despair sekarang. Jika ada WSK yang digunakan, damage-nya udah lumayan sakit banget tentunya. Ada sementara di area bottom lane kita bakal melihat kali ini Akdan menjadi target pertama dari seorang Walrus di sana dan langsung hilang. Untuk yang kedua kalinya untuk seorang Akdan. Ini yang aku suka dari Rebellion ya. Kalau satu pemainnya Kevinsky tumbang, itu langsung kayak ada inisiasi entah ke arah seorang Akdan ya. Entah gimana caranya Akdan selalu bisa di pick off balik. Tapi Dita aja Bloody Hand Connect dan Dita tumbang kali ini. Dit aja bertemu dengan Dit kali ini dan langsung dihilangkan Ditnya. Wow. Dit aja lawan Dit ya. Dit Tapi bener, tapi dari Dit sendiri dia punya pasif. Yang kita tahu ini langsung respawn tadi lihat langsung respawn langsung iya. lagi. Oke. Cepat ya Bun. Langsung hidup kembali dengan begitu cepat. Lalu ada Turtle. Terjadi perebutan. Didapatkan oleh tim Rebellion lalu. Ada satu fatal yang digunakan oleh Kizuto-nya. Yang harus tumbang di tangan seorang Walrus. Lalu kita bakal lihat juga satu buah mid lane turret. Apakah bakal coba di-push kali ini. Ada serang dan melakukan defense lebih dahulu. Dan ternyata mid lane turret masih bisa diamankan oleh Freak Out Esport tentunya. Iya, sayangnya tidak ada minion yang berjalan dari area mid. Meskipun altar sudah dibuka ya, tapi setidaknya men-secure biar dari Walrusnya juga tidak tumbang tadi. Iya. Tadi kita bisa lihat ya, Kizuto dia udah pakai flickernya dia. Cuman itu bukan Purify. Iya. Digendong lagi ke belakang. Waduh. Langsung hilang. Langsung kupasrahkan ya seperti Iya, itu. karena dari Atlas sendiri mau dapat 1-2 selama itu tumbang, itu masih untung. Iya, masih untung dan inisiasinya jadi gak sia-sia ya Kowawa ya. Dan apalagi follow up yang cukup cepat dari Rebellion karena posisinya mereka team fight setelah turtle gitu loh. Oh, tapi Dita aja kali ini dengan satu buah Iron Hook-nya belum bisa untuk mencuri siapapun. Saya bakal ngebuka vision terlebih dahulu, tapi tidak berhasil untuk menemukan Dit aja kali ini. Akdan dengan KDA 222 ini masih cukup seimbang sih dengan Kevinsky, tapi memang Kevinsky lebih unggul dari segi level, tidak terlalu berbanding jauh. Jadi ini tim fightnya masih cukup seimbang dari kedua belah tim, namun problem dari Rebellion adalah nggak boleh sampai kemakan dengan inisiasi dari Kizuto. Iya, bahaya banget. Jika Kizuto bisa membalikkan keadaan dengan copy beberapa skill dimiliki dari Rebellion tentunya. Lalu kita bakal lihat juga dari Rebellion ini, Walrusnya dengan Pakito benar-benar galak banget, berhasil nge-pick off beberapa kali ke arah backlane yang dimiliki dari tim Freak Out Esport. Lalu kali kita bakal lihat juga mid lane turret menjadi target utama mereka. Satu buah council bakal digunakan kah untuk meng-pick off salah satu player ataupun salah satu hero. Yang dimana kali menurut gua posisi dari Akdan cukup bahaya banget, dimana Akdan langsung mencoba untuk mundur begitu saja. Dan sementara sambil menunggu kita bakal lihat juga dalam beberapa detik lagi Lord yang pertama akan muncul, bahkan terjadi team fight juga untuk di Lord yang pertama tentunya. Ini Riezo terbang-terbang aja ya, gentayangan di mana-mana tuh udah bikin pemain-pemain dari Freak Out sih harusnya ketar-ketir sih, tapi kali ini dibuka ternyata fataling dari seorang Kizuto membuat ditumbang kali gak akan ada outlet, tapi ternyata dibalas oleh seorang Riezo. Bakal coba di follow up dan saya berada di paling depan mencoba untuk mengincar karena seorang Kizuto, tapi dia masuk sampai turret ke area 2, tapi Saeb tentunya masih bisa ditemukan oleh seorang Akdan. Kizuto berhasil ditumbangkan juga oleh seorang Kevinsky dan masih bisa survive. Favian dengan satu buah Phantom Execution dan juga satu buah Puncture masih bisa lari, tapi apakah bisa lari dari kejaran seorang Walrus kali ini? Pasifnya connect, tapi ternyata Tonros menyelamatkan hidup seorang Favian. Oke, Favian still survive tentunya, tapi ada satu buah momen yang bisa dimanfaatkan Rebellion, yaitu sebuah Lord kali ini terbuka lebar. Mengingat Lancelot ataupun Favian dari tim Freak Out Esport udah mundur, ini artinya satu buah sinyal juga untuk Rebellion Sinai.
bisa mengamankan Lord yang pertama yang cukup mudah. Riezo berada di posisi paling depan. Yas mencoba melakukan steal tapi nggak bisa. Lord yang pertama didapatkan Rebellion Cina. Yas kali ini langsung mengaktifkan Inferno-nya dan berhasil mencoba untuk mundur tentunya kali ini. Iya, dari Rebellion juga mereka nggak mau untuk paksain team fight-nya. Kevinsky tersisa setengah HP bar-nya aja. Ini tentunya membuat dari kedua belah tim mereka mau reset lagi. Sembari menunggu Lord yang sudah diamankan oleh Rebellion berjalan menuju ke area atas. Tapi yang kalau kita lihat ya, ini dari Yans dia memang sebenarnya ya coba untuk dapetin timing nyuri Lordnya. Tapi masalah ini bakal sedikit sulit. Apalagi altar juga posisinya udah dibuka oleh Dit tadi. Karena tim fight-nya mereka coba mau untuk tumbangin Yansnya. Tapi lagi-lagi ya, Tamus dengan ada Inferno dan juga ada Vengeance ini nggak bakal sulit untuk ditumbangkan. Ya, ini ya, kopiannya sekarang udah mulai berubah. Tadi kalau kita bilang dia copy ke altar mungkin untung. Sekarang yang di copy itu ada Fatal Link. Dan Fatal Link-nya ya mau gak mau ini harus mengarah ke Dit aja biar dia gak sempet buat pakai ke altar seperti tadi. Bener kan yang aku bilang, ini Kizuto-nya gak boleh sampai dapat momentum. Kalau justru dapetin momentumnya apalagi yang keculik Dit ya, wah ini bahaya juga banget sih, bahaya buat Rebellion sendiri. Ya, tapi mereka ini memang bisa Fataling balik, tapi abis itu sustain atau enggak buat tim fight-nya itu bakal jadi pertanyaan kedua. Tapi kita pakai juga, Lord-nya udah mulai bergerak. Betul. Dit, ini menjadi salah satu poin penting dari tim Rebellion. Mencoba bersuit di area belakang, Fabian mengumpulkan stack di lane slot. Berhasil melakukan defense juga di area top lane-nya. Lalu dari teman-teman Frequency Sport masih bisa melakukan defense juga untuk di Lord yang pertama. Reset kembali dari kedua belah tim ya kali ini semua. Dan 5 turret sudah dikantongi oleh Rebellion saat ini. Reza bakal open map dulu, buka visionnya, bakal terangin mapnya untuk Rebellion. Tapi dari segi item, kalau kita ngeliat sebenarnya ini normal-normal aja. Fabian lagi on the way ke arah satu buah true damage ya, dengan Endless Battle ya. Dan bahkan kali ini dari seorang Clean, dia udah jadi untuk Endless, Bed of Despair, udah ada penetration dari Male Victor juga ke bawah. Ya, tapi gak ada item defense sama sekali ya. Dan itu menjadi salah satu. Oh, Iron Hook connect di sana langsung mencabut, tapi Akdan yang menjadi korban pertama masih mau lebih. Tapi kita bakal lihat juga dari seorang yang terlalu kuat di depan. Pada akhirnya Yans mentumbang, double kill didapatkan untuk Walrus. Wow, Dit dengan Shadow Stampede-nya dia menarik ke arah seorang Yans, dipaksa timpa di area turret dan dengan gercapan 4 pemain. Lagi-lagi Dit aja kali ini bakal tumbang, Immortality pecah dan ditungguin begitu saja. Dit aja tumbang, 3 pemain dari Freak Out hilang begitu saja. Aduh, ini kehilangan 3 pemain. Sedangkan Lord sebentar lagi bakal spawn. Apakah Rebellion akan dengan cepat untuk mengamankan game keduanya? Mengingat Frequency Sport cukup tertekan dari perbandingan gol juga. Rebellion udah cukup melakukan leading goalnya untuk di area mid game kali ini. Itu untungnya ya, pas save-nya diangkat, untung ada Dit yang deket di area situ. Langsung altar dibuka dan save gak jadi tumbang. Gak jadi tumbang. Dan sebenarnya kita lihat juga. Untuk Lord yang kedua, terbuka lebar. KF kali ini dari tadi memancing beberapa resource skill dari Frequency Sport untuk keluar tentunya. Lalu kita bakal lihat juga Riezo berada di posisi paling depan kali ini. Coba melakukan open mapping dan Lord yang cukup terbuka lebar untuk Rebellion Sinai berhasil diamankan tentunya. Ya, ada lightning terancam juga buat Dit. Dia bakal lebih sakit nantinya dengan Ghost Bursters dia ya. Apalagi kalau kena hero, mantul 3 kali. Mantap betul nanti damage-nya. Mantap betul. Jadi mantap betul ya. Iya, itu sakit banget. Apalagi mereka punya inisiasi juga. Mereka punya Riezo ya kan. Balik lagi Riezo dengan Fatal Link-nya, gak ada Purify. Oke. Ya, tinggal nunggu aja sih, semoga gak ketarik gitu loh. Semoga gak ketarik gitu. Dia Baik lagi. tinggal nungguin inisiasi duluan siapa yang lebih, yang justru mungkin ngeluarin Fatal Link duluan ya kau ya. Ini seru sih. Tapi ngeluarin Fatal Link duluan ya, meskipun misal nih dari Rebellion mereka kena Fatal Link. Kalau Ditnya gak kena, masih bakal ada Cold Altar. Iya Oke, makanya, Cold yang penting Ditnya jangan sampai ke pick off. Kalau Ditnya yang terpick off ini bahaya banget. Freak Out mereka bisa paksain team fight-nya lagi sih. Bisa dikejar pemain-pemain tersisa dari Rebellion. Tapi Lord kali ini udah mulai masuk ke area atas tentunya. Yang dimana Freak Out mereka udah harus siap dengan defensif yang bakal mereka lakuin tentunya di menit yang ke-14 kali ini. Dan bahkan masih memiliki satu buah high ground cukup tinggi dari Freak Out. Tapi di zoning lihat dari Riezo bermain dengan sangat bagus. Biar Lordnya gak jadi sia-sia. Setidaknya mereka dapetin inhibitor turret di atas dan bahkan dari area mid. Tapi Riezo gak lihat. Tapi gak apa-apa. Mereka dapetin inhibitor turret di area mid lane dan juga top lane ya. Walaupun tadi kita ada satu mistake yang dilakukan dari Riezo ya. Dan ya Dit aja Iron Hook-nya masih belum connect juga.
Aduh, itu aku akuin sih memang sebenarnya main romer-romer inisiasi itu nggak gampang. Harus gampang. dapetin momentum yang pas kan. Ya, Rezo meskipun tadi dia udah flicker duluan dan fatalingnya nggak connect, tapi untungnya dari Rebellion mereka dapetin 2 inhibitor turret di atas dan juga di area mid. Itu cukup setidaknya. Akan ada super minion yang masuk ke area dari base freak out sendiri. Iya, jadi agak nahan dulu lah ya buat Rebellion karena mereka juga gak bisa langsung nge-end. Jadi misal pun tadi fatalingnya kena, yang belum tentu mereka bisa nge-end karena dari posisi minionnya belum kedorong terlalu jauh. Iya, dan posisi mereka teamfightnya di area base dari freak out sendiri ya. Ya. Kalau misalnya Kizuto bisa untuk fataling balik, itu pemain-pemain dari Rebellion bisa aja mainnya di area base. Terkena damage tentunya, tapi kalian Oke, hati-hatian. Apakah bakal coba difataling langsung oleh tim Rebellion Zina. Tapi ini dia yang selalu sempat dan pada akhirnya bertumbang. Faramis kali ini membuat teman-teman Rebellion langsung cukup kuat. Kizuto mencoba untuk bertahan tapi gak bisa dan langsung hilang. 2 hero dari Freakon Esports di tangan tim Rebellion Zina. Sementara Super Minion bergerak dari arah mid. Apakah tim Rebellion ini menginginkan game yang kedua cepat selesai? Lalu kita bakal lihat juga sama Tondros, Iron Hook Connect. Dan ternyata game kedua diamankan untuk Rebellion Sinai. 2-0 diamankan tanpa ada balas yang akan diberikan oleh freak out sendiri kali ini Rebellion.